Perkenalkan, namaku Risa, usiaku 27 tahun, aku belum menikah, dan aku sekarang bekerja sebagai seorang SPGE. Aku memiliki tinggi badan di atas rata-rata, dengan kulit putih, rambut panjang. Aku tinggal di kota besar bersama dengan orang tua dan adikku. Dalam cerita ini, aku mau berbagi sebuah pengalaman yang seharusnya ini tidak aku lakukan waktu itu. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung disimak saja dan tonton video ini sampai selesai ya. Jadi, cerita ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, kalau nggak lupa. Jadi, dulu aku pernah tinggal di kota Bandung cukup lama. Aku tinggal di kota Bandung karena saat itu aku bekerja di sana, sedangkan orang tuaku ada di Jakarta. Setelah cukup lama aku bekerja di sana, aku kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah dan tinggal di Jakarta bersama dengan kedua orang tuaku. Ibuku sehari-hari berjualan di pasar dan ayahku seorang tukang bangunan. Sedangkan saat itu adikku masih duduk di bangku SMA kelas 12. Waktu itu tepat di awal tahun 2023, tepatnya di tanggal 5 Januari, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku memilih berhenti bekerja di Bandung bukan tanpa alasan. Alasanku karena aku sudah 6 tahun bekerja di sana. Dari aku baru lulus SMA sampai usiaku sudah 25 tahun. Memang benar, dari pekerjaanku itu aku bisa ngasih modal buat ibuku berjualan sayuran di pasar dan bisa bayar sekolah adikku 1 dan masih banyak yang iainnya. Tapi karena udah capek dan sudah bosen juga kerja jauh dari keluarga, aku memutuskan untuk berhenti. Sesampainya di rumah, waktu itu aku disambut dengan penuh haru sama orang tuaku. Meskipun jarak Jakarta-Bandung enggak begitu jauh, tapi aku jarang pulang ke Jakarta. Mengingat kesibukan dan waktu liburku yang hanya sebentar, dan juga aku paling males bolak-balik Jakarta-Bandung. Paling 6 bulan sekali, atau bahkan kadang saat lebaran saja, aku baru pulang, meski jarak Jakarta-Bandung nggak begitu jauh. Saat itu, orang tuaku sempat pangling sih sama aku, karena aku sangat jauh berbeda dari sebelumnya, terkhusus dalam caraku berpenampilan. Sampai ibuku berkata, "Kamu ini Risa, kalau berpenampilan yang bener dikit napa, kok baju anak usia 12 tahun kamu pakai tuh?" Dan aku paling menjawab sambil tersenyum. "Hehehehe, namanya juga ngikutin model book," jawabku. Terus ibuku bilang, "Iya, tapi itu mau loncat tuh, udah tahu segede gaban, hehehehe." "Apaan sih, Buk? Biarin aja lah, aku suka kayak gini kok." "Tapi jangan terlalu lah, Risa seneng tuh orang-orang dapat melihatnya." "Alah, cuman melihat aja, apa ruginya sih, Buk? Biarin aja aku mah," jawabku. Saat itu, aku sepulangnya dari Bandung Hamir, selama 2 bulan menganggur di rumah, nggak kerja, belum dapat pekerjaan lagi. Jadi, aku hanya menghabiskan waktuku di rumah dan jalan-jalan saja. Soalnya, selama aku di Bandung, aku jarang banget jalan-jalan. Waktuku hanya fokus untuk bekerja dan istirahat saja. Paling jalan-jalan sama pacarku ke hotel saja kalau malam minggu. Dan selama aku di rumah, itulah hal yang selama ini gak pernah terfikirkan olehku. Sebelumnya bakal terjadi kepadaku. Jadi, awal mulanya kan, waktu itu ibuku masih jualan sayuran di pasar, sedangkan ayahku masih kerja, seperti biasanya berangkat pagi pulang sore. Sekitar jam 1 siang, adikku baru pulang sekolah, dan aku berkata,
Kalau pulang sekolah, itu ada kakaknya cium tangan sama kakaknya dek, ujarku. Hehehe, kebiasaan loh kak. Ibu belum pulang kak? Ya belum lah deh. Ya udah, aku mau ganti baju dulu kak. Iya dik sana sekalian makan siang, ujarku. Iya kak, jawabnya. Terus setelah selesai makan siang, adikku ini yang bernama Doni, setiap pulang sekolah sehabis makan siang, dia selalu di kamarnya saja, gak pernah kemana-mana. Bahkan meski ada aku di rumah, tapi dia gak pernah dan sangat jarang ngobrol sama aku. Paling sekalinya, aku ajak ngobrol dia, kayak malu dan gugup gitu. Padahal aku ini kakak kandungnya sendiri. Aku sampai berpikir, apa selama ini adikku selalu seperti itu kesehariannya. Siang itu, setelah selesai makan siang sepulang sekolah, dia langsung masuk ke kamarnya. Aku pun menjadi penasaran apa yang dikerjakan sama adikku. Kok betah banget dia di kamar dari pulang sekolah sampai sore. Karena penasaran aku pun berniat untuk mencari tahu apa yang dikerjakan sama adikku. Entah belajar atau main game yang dikerjakan sama adikku. Jadi, aku pelan-pelan berjalan dan membuka pintu kamarnya adikku. Dan di situ, aku melihat adikku tengah sibuk sama aktivitasnya sendirian. Di situ, aku sangat kaget banget. Karena di depan adikku ada fotoku, foto kakaknya sendiri. Kebetulan, di foto itu, penampilanku bener-bener kurang bahan banget. Entah dia dapat dari mana. Yang jelas, itu foto kakaknya sendiri. Namun, aku hanya memperhatikan saja apa yang dikerjakan sama adikku. Setelah itu, aku terus duduk di kursi sofa yang ada di ruang tengah sambil memikirkan apa yang barusan aku lihat. Aku nggak nyangka sih, kalau adikku yang masih duduk di bangku sekolah SMA kelas 12 sudah melakukan kegiatan itu. Lalu malam harinya, saat ibuku sedang pergi bersama ayah untuk belanja, di situ aku hanya di rumah bersama dengan adikku si Doni. Dia kebetulan sedang duduk di kursi sofa sambil nonton TV. Kemudian aku duduk di sebelah adikku dan berkata, "Kamu udah punya pacar, Doni?" tanyaku. "Ya belumlah kak, masa iya udah punya aku kak?" jawabnya. Kan biasanya seusia kamu ini lagi seneng-senengnya pacaran Don, jawabku. Hehehe, enggak lah kak, belum. Maaf kak, apa kakak sudah biasa kayak gini penampilannya? Iya dek, emang kenapa kamu kok tanya kayak gitu? Tumben banget. Ya enggak, Doni hanya mau tahu saja, soalnya kan dulu kakak enggak kayak gini, malahan dulu make hijab, ujar adikku si Doni. Ya kan setiap orang bisa berubah seiring waktu berjalan dek, jawabku. Iya sih kak, aku tahu. Maaf kalau boleh tahu itu asli apa enggak kak, kok bisa segede itu kak? Ih kamu ya tanyanya aneh-aneh sarna kakakmu sendiri. Ya kan Doni, mau tahu aja loh kak, soalnya heran aja kok bisa sampai segitu, ujar adikku si Doni. Ya asli lah dek, semua kan ada usaha dan kerja keras kakak supaya bisa sampai seperti ini. Semua ada usahanya dek, jawabku. Oh gitu ya kak, jawab adikku. Sekarang kakak mau tanya sama kamu dek, sejak kapan kamu nyimpen foto kakak dek? Mana kak? Nggak ada kok, paling di handphone aja kak, jawabnya si Doni adik kandungku. Alah kamu ini gak jujur, kakak lo sudah tahu deh. Kemarin kakak lihat kamu sedang sibuk sama aktivitasmu sendiri dan sambil melihat ke foto kakak kan? Kok kakak tahu? Iya kemarin, sepulang sekolah
Kakak penasaran. Soalnya selama kakak di rumah udah mau 2 bulan. Kok kamu setiap pulang sekolah selalu di kamar saja? Pas kakak lihat, itu rupanya kegiatan kamu. Pantesan saja beli tisu terus kamu dek. Lalu adikku ngejawab, hahaha, iya kak, tapi jangan kasih tahu ibu kak. Iya kak ya. Iya tahu kakak juga dek. Sudah sejak kapan kamu seperti itu dek? Ya belum lama sih kak. Sejak kakak pulang ke rumah ini jawabnya. Jadi baru-baru ini saja gitu maksud kamu? Iya kak. Soalnya lihat kakak kayak gini, terus penampilannya. Ya sebelumnya aku minta maaf kak. Iya dek. Emang kamu udah penasaran banget apa? Iya kak, maaf. Di situ adikku menjawab sambil nunduk. Dan entah kenapa, aku pun jadi ingin membantu adikku itu, biar dia juga tahu kayak apa. Di samping itu juga aku ya, sudah lama gak pernah ketemu dengan pacarku sejak aku pulang ke Jakarta. Terus saat aku hendak mau berniat, mau ngasih kesempatan buat adikku, ibu sama ayah malah sudah pulang dari belanja. Jadi aku gak jadi bantuin adikku. Dan paginya juga ibuku libur jualan karena ada acara di rumah tetangga sebelah. Jadi ibuku ikut bantuin di rumah tetangga sebelah. Ya udah, aku kembali mengurungkan niatku. Dan barulah aku bisa ngasih kesempatan untuk adik kandungku. Satu-satunya itu di hari Minggu saat ibu sama ayahku pergi ke rumahnya paman atau omku, adiknya ayah. Ayah sama ibu ke rumah om karena di sana mau bikin acara 1000 harinya nenek. Pagi itu sekitar jam 8. Pagi aku baru bangun tidur. Setelah bangun tidur, aku tendus ke dapur mengambil segelas air minum. Terus aku memanggil adikku si Doni. Doni. Iya apa kak? Jawab adikku dari depan rumah. Terus dia ke dalam rumah dan bilang, ada apa kak? Manggil-manggil aku. Ibu sama ayah kemana kok sepi banget? Ibu sama ayah ya ke rumah om lah kak. Kan nanti malam mau ada acara di rumah om 1000 harinya nenek. Jawab adikku. Oh, jadi ayah sama ibu di sana? Iya, tadi aku disuruh sama ibu untuk ngajak kakak ke rumah om. Kalau kakak sudah bangun tidur, ujar adikku si Doni. Males lah. Kakak nggak kesana deh kayaknya deh. Kamu saja sana kalau mau kesana. Jawabku. Ya kalau kakak nggak kesana, aku ya enggak lah kak. Ujar adikku. Tendusku jawab, ya udah kalau gitu. Kemudian aku tenus sarapan. Selesai sarapan, aku tenus duduk di teras rumah sambil memperhatikan adikku yang sedang nyuci motornya. Kamu mau kemana dek? Tumben pagi-pagi sudah nyuci motor. Ya, gak mau kemana-kemana kak. Biar bersih saja kok. Lalu aku terus fokus main handphone. Namun, di situ sesekali, aku melihat adikku melihat ke arahku yang sedang duduk di teras, gak jauh dari dia yang sedang mencuci motor. Terus aku bilang, ngapain kamu ngeliatin kakak terus? Hehehe, gak apa-apa kok kak, kayak gemes aja gitu, hehehe. Hehehe, kamu ini dek ada-ada saja lo bercandanya, jawabku. Kak, itu loh, setiap orang lewat ngeliatin kakak terus. Masa aku enggak? Kan aku adikmu sendiri. Hehehe. Hehehe. Ya biarinlah orang ngeliatin kakak. Kamu malah ikut-ikutan, ujarku. Ya gimana di depanku kok? Jawabnya si Doni adikku. Loh, kamu kok nggak lakuin kegiatan kamu kayak biasanya dek? Hehe. Ya enggak, tiap hari juga kali kak.
Pas perlu aja sih, hehehehe, ujar adikku. Terus singkatnya, setelah adikku selesai nyuci motor, aku terus masuk ke dalam rumah mau mandi karena sudah jam 9 pagi juga. Selesai mandi dan masih pakai handuk, aku duduk di kursi sofa sambil pakai body lotion. Terus adikku masuk ke dalam rumah dan berkata, "Kak, gimana adiknya nggak seperti itu? Orang kakaknya aja kayak gini terus tiap hari," ujar adik kandungku. Lalu ku jawab, "Sini duduk dulu, Dek. Kakak mau kasih sesuatu buat kamu, Dek." Terus Doni adikku dia duduk di sebelahku dan berkata, "Apa itu, Kak? Kamu mau nggak kakak bantuin?" "Kakak mah bercanda mulu," ujar adikku. Ini serius tau. Kakak serius ini, Dek. Mau kakak bantu nggak kamu, Dek?" "Serius ini, kakak mau bantu aku." "Iyalah, Dek, serius. Ya udah, sana kamu mandi dulu saja sana. Nanti kakak bantu deh." "Beneran loh, Kak? Janji ya?" "Iya, kakak janji, Dek." "Ya sudah, sana kakak tunggu," jawabku. Hehehe, iya, Kak. Makasih, Kak. Tapi emang nggak apa-apa, Kak." "Ya nggak apa-apa lah, Dek. Sudah sana buruan," jawabku. Terus adik kandungku si Doni langsung mandi, dan sekitar jam 9:30 pagi itu, si Doni baru selesai mandi. Aku menunggunya di kamarnya adikku. Terus dia bilang, "Jadi kan, Kak? Beneran?" "Iya, jadilah, Dek. Masa iya kakak bohong? Tapi setelah ini, nggak usah kamu kayak sebelumnya lagi ya. Kalau butuh bantuan, kamu bisa bilang, kapan saja sama kakak. Pasti kakak bantu kamu kok," ujarku kepada adik kandungku itu. "Iya, Kak. Terima kasih deh sebelumnya." "Ya sudah, iya ini." Dan si Doni adikku pun langsung satset saja, dan kebetulan juga hari itu ibuku kirim pesan ke aku dan bilang kalau ibu mau di rumah Om sampai malam. Aku disuruh sama ibu buat beli aja kalau mau makan. Jadi hari itu aku bisa bantu adikku si Doni sampai sore. Dan sore itu dia bilang ke aku, "Kak, tapi kok kakak sudah tidak asli sih?" "Kamu ini gak usah tanya itu, Dek. Yang penting kakak kan mau bantu kamu, Dek. Biar gak sibuk sendiri terus kamunya," jawabku. "Hehehe, iya juga sih. Makasih ya, Kak." Dan sejak saat itu, adik kandungku si Doni sering meminta bantuan ke aku, kakaknya. Dan aku ya tak pernah bilang gak mau ke adikku. Pasti aku mau bantuin dia kalau pas dia butuh bantuan dariku. Lalu 3 bulan kemudian, aku pun mulai bekerja, dan saat itu aku bekerja jadi SPG, diajak sama teman SM aku dulu. Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, dan aku terima tawaran temanku tersebut. Sejak aku mulai kerja, si Doni adikku jadi jarang meminta bantuanku. Tapi meski begitu, kadang aku yang malah nyuruh adikku untuk membantu aku. Sebelum akhirnya setelah dia lulus SMA, beberapa bulan kemudian setelah kelulusan dia kuliah di luar kota. Dan sejak saat itulah aku gak pernah lagi menyuruh atau bantuin adik kandungku, si Doni itu. Karena dia sudah tinggal di luar kota. Dan sejak dia kuliah, setiap kali dia pulang ke rumah pas libur lama kuliahnya, dia gak pernah lagi seperti sebelumnya. Kepribadiannya sedikit lebih berbeda dari sebelumnya, ya bisa dibilang semakin lebih baik lagi. Bahkan tak hanya itu saja, adikku yang dulunya tak pernah ibadah, sejak dia kuliah, dia jadi tak pernah absen berjamaah di masjid. Aku sendiri pun gak nyangka sama perubahan yang terjadi kepada adikku itu. Malahan kadang aku dinasehati sama adikku si Doni itu.
Dan sampai sekarang, aku masih bekerja sebagai SPG dan juga sambil nyambil jualan online juga untuk menambah pemasukanku. Dan itulah apa yang pernah aku lakukan, dan sekarang aku merasa menyesal banget. Kenapa waktu itu aku malah memberi kesempatan itu kepada adikku, sampai terjadi yang tidak seharusnya terjadi. Sekarang, aku kalau ketemu dengan adikku, si Doni kayak sungkan sendiri. Apalagi setelah si Doni adikku kini menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk aku sendiri, sampai sekarang masih belum punya keinginan untuk berubah. Entahlah, aku masih senang dengan apa yang aku lakukan, meski adik dan kedua orang tuaku sering memberiku nasihat-nasihat yang baik kepadaku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.